Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Sari, NPM 20210300045. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang urgensi penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Langsung saja, yang pertama itu ada metode penemuan hukum dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam melakukan suatu penemuan hukum, ada dua metode yang dapat digunakan oleh para hakim, yakni yang pertama yakni metode interpretasi dan metode konstruksi. Yang pertama itu ada metode interpretasi. Metode ini adalah penafsiran terhadap teks undang-undang yang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Menurut Dharma Pratap, bahwasanya interpretasi adalah penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dari para pihak memberikan arti apapun terhadap istilah apapun. Kemudian tujuan utama interpretasi ini adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan yang mengelilinginya. Ada beberapa jenis metode penemuan hukum dengan cara interpretasi, yaitu yang pertama, metode substansif. Metode interpretasi substansif merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang dengan sekedar menerapkan silogisme. Yang kedua, metode interpretasi formal atau autentik. Metode ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata yang digunakan di dalam suatu peraturan, yang artinya hakim juga tidak diperkenakan melakukan penafsiran dengan cara lain selain apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri. Yang ketiga, ada metode interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal ini adalah metode dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode ini disebut juga dengan metode interpretasi objektif. Metode interpretasi gramatikal biasanya dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis. Yang keempat itu ada metode historis. Metode interpretasi secara historis yaitu menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang. Penafsiran historis terdiri dari dua macam. Yang pertama itu ada penafsiran menurut sejarah hukum, yaitu suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. Yang kedua itu ada penafsiran menurut sejarah. Penetapan suatu undang-undang dengan melihat perdebatan-perdebatan yang terjadi di legislatif. Maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Dengan kata lain, interpretasi menurut sejarah ini adalah berusaha mencari dan menemukan yang menjadi maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa, yang dapat dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dahulu. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini juga disebut juga interpretasi subjektif karena penafsir menempatkan dirinya pada pandangan subjektif. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini bersumber pada surat-surat dan pembahasan di lembaga legislatif ketika undang-undang ini digodok. Yang kelima itu ada interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait dan tidak boleh memisahkannya. Yang keenam itu ada interpretasi sosiologis atau teologis. Metode interpretasi sosiologis adalah penafsiran dikala hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, sehingga tujuannya lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi ini terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Yang ketujuh itu ada interpretasi komparatif. Metode interpretasi komparatif ini adalah membandingkan antara dua atau lebih aturan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salah satu di antaranya yang lebih memenuhi rasa keadilan dan berkemanfaatan serta berkepastian hukum.
Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional. Yang kedelapan itu ada interpretasi futuristik atau disebut juga interpretasi antisipatif. Metode interpretasi futuristik yaitu penyelesaian suatu masalah yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum berlaku yang sedang dalam proses pengundangan atau rancangan undang-undang, atau dapat juga diartikan sebagai penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Yang kesembilan itu ada interpretasi ekstensif. Interpretasi ekstensif yaitu kebalikan dari metode restriktif, yaitu penafsiran yang bersifat meluas. Artinya apa yang disebut dalam undang-undang itu diperluas maksudnya, atau interpretasi yang melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatika. Yang ke-10 itu ada interpretasi interdisipliner. Interpretasi ini dilakukan oleh hakim apabila melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, atau hukum internasional. Yang ke-11 itu ada interpretasi multidisipliner. Metode interpretasi multidisipliner ini mengharuskan hakim mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum. Hakim memerlukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu selain ilmu hukum untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya, serta kepastian bagi para pencari keadilan. Poin B, metode konstruksi. Metode konstruksi hukum adalah metode yang digunakan oleh hakim di saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum yang bertujuan agar putusan hakim dalam menghadapi peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Ada 3 syarat utama dalam melakukan konstruksi hukum. Yang pertama itu harus mampu meliput semua bidang hukum positif. Dan dalam hukum pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalam atau tidak boleh membantah dirinya sendiri. Ketiga itu serta konstruksi mencerminkan faktor keindahan yang mampu menggambarkan dengan jelas sesuatu hal. Adapun yang termasuk dalam metode konstruksi hukum yang dilakukan hakim dalam menghadapi kekosongan atau ketidaksempurnaan undang-undang dapat dilakukan melalui metode argumentum paranologian, dikenal pula dengan metode berpikir analogi. Sedangkan dalam hukum Islam, metode ini disebut dengan qiyas. Dari beberapa penafsiran yang telah disebutkan sebelumnya, maka seorang hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah lalu melakukan serangkaian penemuan hukum atau penafsiran hukum dalam rangka pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh berpegang pada 2 asas. Yang pertama, itu ada asas menyesuaikan dengan undang-undang dengan fakta yang konkret di persidangan dengan tetap memperhatikan keadilan. Yang kedua, asas hakim dapat menambah undang-undang apabila itu diperlukan. Poin selanjutnya itu ada urgensi jurisprudensi dalam penemuan hukum kasus sengketa ekonomi syariah. Di dalam sistem hukum civil law, tidak menempatkan jurisprudensi sebagai suatu sumber hukum. Namun pada kenyataannya berlaku dalam praktik-praktik peradilan di Indonesia asas preseden. Jurisprudensi merupakan penemuan hukum oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak, serta mengikat berlandasan asas res judicata, profir et habetur. Jurisprudensi dalam sistem hukum Eropa kontinental yang dianut di Indonesia berbeda dengan kedudukan jurisprudensi yang berlaku di negara-negara penganut sistem hukum common law. Sekalipun di Indonesia menganut persuasif preseden, namun jurisprudensi memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembentukan hukum di Indonesia. Dalam sistem di Indonesia, jurisprudensi sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Soalnya, kedudukannya sekalipun diakui, dasar yang bisa dijadikan rujukan tentang kedudukan jurisprudensi dalam hukum formal di Indonesia selama ini adalah Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan jurisprudensi dalam proses penemuan hukum di Indonesia sangat strategis sekali dalam menyelesaikan suatu proses persoalan hukum, khususnya di lembaga peradilan. Dalam rangka peningkatan pembangunan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan kurang jelas atau tidak ada hukumnya, karena
hakim dianggap mengetahui hukum sesuai dengan asas Curianovit. Asas tersebut selaras dengan amanah pasal 10 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan adanya jurisprudensi sebagai alat penemuan hukum oleh hakim, maka dalam dunia peradilan jurisprudensi mempunyai fungsi yang pertama, menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus atau perkara yang sama atau serupa di mana undang-undang tidak mengatur atau belum mengaturnya. Yang kedua, menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama. Ketiga, menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan pemecahan hukumnya. Yang keempat, mencegah terjadinya kemungkinan disparatis atau perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, sehingga jika terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam kasus yang sama, maka jangan sampai menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kaustik. Dengan adanya jurisprudensi, diharapkan tidak ada lagi disparitas yang jauh antara satu putusan dengan putusan elemen perkaranya, sama di seluruh peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sudah menetapkan pedoman di kriteria pembentukan jurisprudensi di Indonesia, khususnya dalam hal sengketa ekonomi syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.